Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sampai di materi yang kedua dari teks persuasi, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Mengawali kegiatan kita masih sama, kita mengaitkan unsur religius yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Masih tetap sama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya atau kolbunya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya. Berikutnya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita mengawali dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yakni menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Itu kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, anak-anak. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Selama dan setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik dari sisi lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Nah, kita sudah masuk ke materi. Yang A, ini kita akan mempelajari tentang struktur teks persuasi. Seperti teks-teks yang lain, teks persuasi juga memiliki struktur, anak-anak. Strukturnya ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu, yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar dari teks. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat atau argumen yang disajikan. Struktur yang ketiga adalah ajakan-ajakan, merupakan inti dari teks yang memberikan dorongan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. Struktur yang keempat adalah penegasan kembali, yakni menegaskan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat, lalu dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Demikian anak-anak, struktur teks persuasi ada 4, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, kaidah kebahasaannya adalah kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Contoh, Gubernur Iska meminta kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Di situ ada kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan, yaitu kata meminta. Contoh yang kedua, mari kita lestarikan pohon-pohon di sekitar kita.
kata mari di situ. Ya. Kata-kata yang tercetak miring berarti adalah kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah pendapat dan fakta. Pengertian fakta adalah suatu kebenaran yang sudah diakui dengan adanya bukti. Contoh, kita diciptakan oleh Allah dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalimat itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Dan itu merupakan suatu fakta. Ya. Yang kedua yaitu pendapat. Contohnya, memiliki anak laki-laki dan perempuan itu sama saja. Yang dimaksud pendapat di sini adalah sebuah pernyataan dari hasil pemikiran orang. Dari contoh itu, yaitu memiliki anak laki-laki dan perempuan itu sama saja. Kadang orang ada yang tidak setuju dengan kalimat dengan pernyataan itu. Karena ada saja yang menganggap bahwa memiliki anak laki-laki lebih baik atau memiliki anak perempuan lebih baik. Artinya itu dikatakan sebagai pendapat karena masih ada orang yang bisa menyangkal pernyataan tersebut. Beda dengan fakta tadi. Fakta orang sudah tidak bisa menyangkal pernyataan tersebut. Gitu anak-anak? Kaidah kebahasaan yang ketiga dari teks persuasi adalah kata ganti. Untuk menarik perhatian pembaca, penulis menggunakan kata ganti kita. Penggunaan kata kita menunjukkan tidak ada pembatas antara penulis dan pembaca. Contoh, tindakan yang paling mudah kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain, tidak lengkap rasanya bila kita tidak mencoba wahana baru tersebut saat berlibur ke Balikpapan. Itu kata ganti. Kata kebahasaan yang berikutnya adalah kata penghubung. Kata penghubung pada teks persuasi bersifat argumentatif seperti jika, sebab, karena, demikian, oleh karena itu, dan akibatnya. Contoh, akibatnya kita akan melihat penyebaran virus ini dengan cepat yang memakan banyak korban terinfeksi hingga meninggal dunia jika tidak ada penanganan. Contoh kedua, oleh karena itu, pendidikan adalah faktor penting dalam kehidupan kita semua, terutama untuk menggapai kesuksesan yang akan datang. Kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu yang kelima, adalah kata teknis atau peristilahan. Dalam kata teknis, dalam teks persuasi, maksud saya, dikenal kata peristilahan atau kata teknis yang berkaitan dengan pembahasan teks. Contohnya, berkaitan dengan pencemaran, dengan kata yang relevan adalah limbah, racun, dan polusi. Berkaitan dengan tarian dengan kata relevan, pola, lantai, posisi penari, dan langkah penari. Jadi ada kata-kata atau peristilahan yang sangat berkaitan atau relevan dengan pembahasan teks. Maaf, itu kata teknis. Sedangkan kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata yang memberi penerangan bahwa persepsi, misalnya kata melihat, berbicara, afeksi misalnya suka, sedih, dan kognisi misalnya berpikir, paham, dan sebagainya. Contoh lain kata kerja mental adalah memprihatinkan, mengagumkan, memperkirakan, berpendapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Nah, itu tadi kaidah kebahasaan dari teks persuasi.
Kita lanjutkan dengan contohnya, anak-anak. Kalau tadi yang pertama kita belajar tentang struktur teks persuasi, sekarang kita bisa menyaksikan contoh analisis struktur teks persuasi dari teks yang berjudul "Buanglah sampah pada tempatnya". Yang pertama adalah struktur pengenalan isu. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah, ya sampah. Itu teks, maksud saya struktur pengenalan isu. Sedangkan struktur argumen atau rangkaian argumen, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya sampai ke hidung. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Itu dua struktur pengenalan isu dan rangkaian argumen. Struktur yang berikutnya adalah pernyataan ajakan. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita, kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Struktur pernyataan ajakan. Struktur yang terakhir adalah penegasan kembali. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri, karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Itu anak-anak, teks dengan masing-masing strukturnya. Teks persuasi dengan masing-masing strukturnya. Silakan dipahami. Nah, berikutnya adalah contoh analisis kaidah kebahasaan teks persuasi. Di situ ada contoh teks yang berjudul "Waspada bencana alam di kawasan cincin api". Di situ sudah terdapat masing-masing strukturnya dan sudah budiah analisis kaidah kebahasaannya. Sudah budiah beri warna dan sudah budiah beri keterangan. Ya, di situ masing-masing kaidah kebahasaan apa? Silakan kalian pelajari. Berikutnya juga di situ sudah budiah tandai warna, ya, ada warna ungu, merah, hijau dan sebagainya. Dan sudah ada keterangannya. Silakan dipelajari, dipahami. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Juga di sini sudah di pernyataan ajakan sudah budiah analisis, ya. Ada keterangannya juga. Demikian anak-anak, materi kita hari ini tentang struktur dan kaidah teks persuasi. Yang perlu kalian ingat bahwasanya yang kita pelajari hari ini adalah struktur teks persuasi ada 4, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Sedangkan kaidah kebahasaan dari teks persuasi antara lain, yang pertama adalah kata-kata ajakan, dorongan, dan bujukan. Yang kedua adalah pendapat dan fakta. Yang ketiga kata ganti, yang keempat kata penghubung, yang kelima kata teknis, dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Silakan pelajari, dipahami untuk mengerjakan tugas yang menyertainya.
Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.